Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menurut ingatan orang ini yang relatif lengkap, domain abadi ini disebut domain abadi Bumi Hitam. Itu adalah tempat yang berkali-kali lebih besar dari domain abadi Beku Utara. Adapun sekte kebenaran, itu adalah sekte nomor 1. Itu telah ada selama puluhan ribu tahun, memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat makmur. Adapun mayat yang dimilikinya disebut Muyan. Dia adalah salah satu dari 5 tetua besar dari sekte kebenaran, dan posisinya di sekte itu tidak rendah. Adapun biksu bertelinga besar, dia adalah ketua sekte dari sekte kebenaran, Miluo. Dia juga Tuan Muyan. Kultivasinya telah mencapai Dewa Zenith Heaven, dan dia adalah pemimpin dari domain Bumi Hitam. Dia dikenal sebagai Dewa Miluo. Selain Muyan, Dewa Miluo juga memiliki 4 murid pribadi. Mereka adalah 4 orang lainnya yang sedang mendengarkan adegan ceramah biksu bertelinga besar yang telah dilihat Han Li melalui mata kebenaran. Mereka juga 4 tetua besar lainnya dari sekte kebenaran. Karena kelima orang ini telah menerima ajaran Dewa Miluo, kultivasi mereka tidak lemah. Mereka semua ahli di alam dewa primordial. Kultivasi Dewa Miluo sangat tinggi, tetapi dia dibunuh oleh telapak tangan emas. Pemilik telapak tangan itu jelas tidak sederhana. Namun, dalam ingatan Muyan, identitas orang ini agak kabur. Dia hanya tahu bahwa dia adalah sosok hebat di pengadilan surgawi. Untuk dapat membunuh seorang Dewa Zenith Heaven dengan satu gerakan, wilayah kultivasinya sudah jelas. Leluhur Dao. Mungkinkah leluhur Dao waktu? Hati Han Li bergetar saat memikirkan hal ini. Dilihat dari situasi sebelumnya, jelas bahwa sekte kebenaran dikelilingi oleh orang-orang dari pengadilan surgawi. Justru karena leluhur Dao waktu, inilah dia membunuh Dewa Miluo dalam satu gerakan, yang menyebabkan kehancuran sekte kebenaran. Tidak diketahui bagaimana sekte kebenaran atau Dewa Miluo ini telah menyinggung pengadilan surgawi, untuk benar-benar menyebabkan pengadilan surgawi memobilisasi begitu banyak orang, dan bahkan Tuan Dao waktu terlibat. Sebagai salah satu dari 3 hukum tertinggi dunia abadi, hukum waktu sendiri berdiri di atas hukum lainnya. Kesulitan untuk memahaminya juga jauh lebih besar daripada hukum lainnya. Jika Master Dao yang menghancurkan sekte kebenaran dalam satu gerakan ini benar-benar leluhur Dao hukum waktu, maka dia mungkin tidak ada duanya di seluruh dunia abadi sejati. Han Li menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan terus mengatur ingatan Muyan, mencoba mencari beberapa informasi tentang pengadilan surgawi. Lagi pula, setelah pertempuran di Mansion Netherfrost dan membunuh utusan pengawas abadi, Gongsu Jiu, dia bisa dianggap berdiri di seberang pengadilan surgawi. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Meskipun dia benar-benar tidak dapat melawan pengadilan surgawi dengan kekuatannya saat ini, akan selalu bermanfaat baginya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah beberapa saat, jantung Han Li berdebar kencang. Sebagai seorang kultivator tingkat tinggi di ranah Dewa Tai, pengetahuan dan pengalaman Muyan tidak mengecewakannya. Dalam ingatannya yang tidak lengkap, memang ada banyak informasi tentang pengadilan surga. Sebenarnya, Han Li sebelumnya mencoba mencari informasi mengenai pengadilan surgawi. Meskipun dia telah menemukan beberapa, sebagian besar adalah informasi yang beredar luas di dunia luar, dan nilainya kecil baginya. Tepat ketika Han Li hendak menganalisisnya dengan hati-hati, pikirannya tiba-tiba bergoyang, dan dia dilanda rasa pusing. Apa yang telah terjadi? Dia terkejut dan dengan cepat berhenti menyelidiki ingatan itu. Baru kemudian rasa pusing di jiwanya hilang. Mungkinkah karena kultivasi orang yang memiliki tubuh jauh lebih tinggi dariku? Han Li bergumam setelah merenung sejenak. Meskipun Muyan sudah mati dan tubuhnya sekarang dirasuki olehnya, ingatan yang tersisa bukanlah miliknya.
Memeriksa secara paksa isi memori sebenarnya sangat mirip dengan mencari jiwa. Orang harus tahu bahwa Mu Yan adalah seorang kultivator sejati di ranah Dewa Tai ketika dia masih hidup, yang jauh lebih tinggi daripada kultivasi Han Li. Bahkan jika indera ilahinya jauh lebih kuat daripada para kultivator pada tingkat yang sama, secara alami sangat sulit baginya untuk mencari jiwa seorang kultivator di ranah Dewa Tai ketika dia berada di ranah Dewa Emas. Jika dia tidak mati, dia takut itu tidak sesederhana jiwanya yang gemetar. Setelah memahami ini, Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil menunggu jiwanya pulih, dia melihat sekeliling. Saat ini, dia berada jauh di bawah tanah, dan tanah di sekitarnya dekat dengan tubuhnya. Itu sangat tidak nyaman. Han Li melambaikan satu tangan, dan sinar kuning menyebar ke sekitarnya. Tanah di dekatnya meleleh dan menghilang seperti es dan salju bertemu api, dan tiba-tiba ada jarak sekitar 5 atau 6 kaki di sekelilingnya. Dia menemukan tempat yang relatif nyaman dan bersandar ke dinding batu. Saat pola dao pada roda mantra dipadamkan satu persatu, setelah lebih dari 30 di antaranya dipadamkan, kekuatan jiwa Han Li berangsur-angsur pulih. Han Li tidak sabar untuk terus menyelidiki ingatan Mu Yan, mencoba menggabungkan pecahan-pecahan itu. Segera, dia sekali lagi memperoleh beberapa informasi tentang pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi, sebagai kekuatan resmi terbesar di seluruh alam dewa sejati, menjalankan kendali melalui istana abadi di alam dewa. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan apapun, dan terletak di tempat yang disebut alam abadi bumi tengah. Di seluruh pengadilan surgawi, memang ada leluhur dao waktu, yang telah ada paling lama dan memiliki status tertinggi di pengadilan surgawi. Melihat ini, Han Li hanya merasa pikirannya bergoyang lagi, dan dia berhenti menyelidiki. Siapa leluhur dao waktu ini? Han Li sekali lagi menenangkan pikirannya untuk bermeditasi, dan bergumam dengan cemberut. Mungkin karena dia juga mengolah hukum waktu, dia selalu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan tentang keberadaan leluhur dao waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan puluhan kali pola dao pada roda mantra dipadamkan lagi. Kekuatan jiwa Han Li pulih kembali, dan dia terus mencari dan memilah ingatan Mu Yan. Kali ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi hikmat. Dia akhirnya menemukan beberapa informasi tentang awal dan akhir perang. Berbicara secara logis, dengan Dewa Zenith Heaven Tuan Miluo yang bertanggung jawab, sekte kebenaran harus terus berkembang. Lagi pula, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali leluhur dao. Sayangnya, alasan mengapa sekte kebenaran dihancurkan adalah karena Yang Mulia Miluo. Alasannya adalah bahwa hukum yang dikembangkan Miluo juga merupakan hukum waktu, yang sangat membuat marah leluhur dao waktu. Adapun alasan yang membuat marah leluhur dao waktu, itu melibatkan rahasia besar yang menyangkut seluruh dunia dewa sejati. 3000 dao besar semuanya berasal dari dao besar langit dan bumi. Seperti kata pepatah, tidak ada dua matahari di langit, dan hanya ada satu leluhur dao di setiap hukum. Jika pemahaman Dewa Abadi Surga Zenith lainnya tentang hukum melampaui leluhur dao, dia akan diganti. Adapun apa yang akan terjadi di tengah, Mu Yan secara alami tidak tahu sebagai seorang kultivator alam Dewa Tai. Namun, tampaknya setiap leluhur dao akan sangat memperhatikan para kultivator yang mengembangkan hukum yang sama dengan mereka, terutama mereka yang berkultivasi di atas alam Dewa Tai. Kecuali jika orang tersebut mau tunduk kepada mereka dan dikendalikan olehnya, jika tidak, akan disingkirkan secepat mungkin. Namun meski begitu, masih ada beberapa leluhur dao yang diganti sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa leluhur dao dari hukum apapun maju dengan menginjak mayat leluhur dao dari hukum sebelumnya. Miluo mengolah hukum waktu ke ranah Dewa Zenith Heaven, yang secara serius mengancam leluhur dao waktu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, pengadilan surgawi masih mengetahuinya,
yang menyebabkan leluhur Dao Waktu secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkan sekte kebenaran. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini. Kultivasinya saat ini telah mencapai Dewa Emas tahap menengah. Meskipun dia masih jauh dari Dewa Tai, dia tidak pernah berpikir untuk mengubah hukum lain. Apakah dia tidak akan diburu oleh leluhur Dao Waktu dari pengadilan surgawi cepat atau lambat? Ekspresi Han Li berubah untuk waktu yang lama sebelum dia bergumam dengan sedikit kepahitan, Dao Agung kultivasi benar-benar jalan yang menantang surga. Bagi para kultivator yang mengembangkan hukum tertentu, leluhur Dao dari hukum itu adalah surga. Hanya dengan melawan surga dan menumbangkan surga seseorang dapat dianggap telah benar-benar berkultivasi menjadi buah adil. Tapi kekuatan pengadilan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Han Li merenung sejenak dan segera berhenti memikirkannya. Dia terus mencari dan mengatur ingatannya. Tapi sekarang, sebagian besar kenangan terfragmentasi Mu Yan telah dicari olehnya, dan hanya sebagian kecil yang tersisa. Melalui kenangan ini, wajah Han Li tiba-tiba menjadi cerah. Kenangan yang tersisa adalah isi dari kultivasi Mu Yan. Orang ini sebenarnya berkultivasi sama dengan tuannya, hukum waktu. Meskipun ingatan ini tidak mengandung metode kultivasi Mu Yan, ada banyak pengalaman kultivasi. Han Li diam-diam menjelajahi kultivasi hukum waktu dan tidak memiliki siapapun untuk berkonsultasi. Kenangan ini adalah yang sangat dia butuhkan, jadi dia buru-buru memeriksanya dengan hati-hati. Setelah mencari beberapa saat, dia tiba-tiba menangis pelan. Pengalaman kultivasi ini secara samar-samar terkait dengan kitab suci transmutasi kata sejati, buku bintang ilusi, dan teknik ramalan air 4 musim. Sebelumnya, dia merasa ketiga teknik kultivasi itu saling terkait dan sepertinya bisa menyatu satu sama lain. Namun, ketiga teknik kultivasi tersebut sangat berbeda sehingga tidak dapat digabungkan. Namun dari pengalaman tersebut, dia sepertinya telah menemukan beberapa trik untuk menggabungkan ketiga teknik kultivasi tersebut. Mungkinkah kitab suci transmutasi kata sejati, buku bintang ilusi, dan teknik ramalan air 4 musim benar-benar terkait? Han Li berpikir dalam hati dan terus melihat-lihat ingatan ini. Segera, dia selesai membaca semuanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kitab suci transmutasi kata sejati yang perlahan berputar dalam kehampaan di depannya. Pada saat ini, sebagian besar pola waktu pada roda harta karun telah padam, dan hanya tersisa beberapa lusin pola. Tidak banyak waktu tersisa. Sedikit waktu ini tidak cukup untuk keluar dan melakukan hal lain. Jadi, Han Li memalingkan matanya dan menatap Mu Yan, mencari alat sihir penyimpanannya. Menurut perkiraannya, teknik kultivasi Mu Yan seharusnya ada di alat sihir penyimpanan. Selama dia menemukan teknik kultivasi ini, dia seharusnya dapat menemukan hubungan antara kitab suci transmutasi kata sejati, buku bintang ilusi, dan teknik ramalan air 4 musim. Dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa alat sihir penyimpanan Mu Yan telah menghilang. Sepertinya diambil oleh orang yang membunuh Mu Yan, pikir Han Li dalam hati, merasa sedikit menyesal. Begitu dia memikirkan hal ini, kemarahan yang kuat tiba-tiba muncul dalam ingatan jiwa ilahi Mu Yan. Sepertinya dia mati dengan sangat enggan. Mungkinkah orang ini terbunuh oleh serangan diam-diam? Han Li melihat luka di perut bagian bawahnya dan merenung sejenak sebelum dia berpikir begitu. Mengenai proses kematian Mu Yan, dia tidak menemukannya dari fragmen ingatan pihak lain, tetapi dia bisa merasakan kebencian dari sisa-sisa roh orang ini. Secercah cahaya melintas di mata Han Li. Dia melihat ke sudut lengan baju Mu Yan dan melambaikan tangannya untuk meraihnya. Dia merobeknya dengan kedua tangan, dan lengan bajunya segera robek, memperlihatkan sepotong kecil sutra putih, yang diisi dengan karakter kecil yang padat. Kain benda ini persis sama dengan pakaiannya, dan disembunyikan dengan cukup cerdik.
Jika bukan karena noda darah yang membasahi lengan baju saat ini, itu benar-benar tidak akan ditemukan. Han Li segera mengambil sutra itu, melihatnya, dan merasa senang. Karakter kecil ini merekam teknik rahasia, itu adalah kata Dharma langit dan bumi, dan itu cukup detail. Itu harus asli, dan dibandingkan dengan versi tidak lengkap yang dia pahami dari mantra biksu bertelinga besar, itu lebih indah. Dia melihat karakter kecil di depannya dengan penuh semangat, dan semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Kata Dharma langit dan bumi, yang asli adalah salah satu teknik rahasia paling mendalam dari Sekte Zhenyan. Dikatakan bahwa ketika dikultivasi ke tingkat tertinggi, seseorang dapat mengucapkan hukum, mengubah kehampaan menjadi kenyataan, dan mengguncang langit dan bumi hanya dengan satu kata. Tentu saja, dibutuhkan lebih dari 1 juta tahun kultivasi yang sulit untuk mencapai tingkat kekuatan ini, dan itu hanya mungkin setelah mencapai setidaknya tahap Dewa Tai. Di basis kultivasi Dewa Emas Han Li saat ini, dia hanya mampu melepaskan beberapa teknik ilusi. Namun demikian, metode yang mengandung kebenaran di dalam kepalsuan dan kepalsuan di dalam kepalsuan masih dapat menunjukkan efek yang tidak terduga dan ajaib pada waktu-waktu tertentu. Terutama ketika seseorang mengeksekusi domain roh waktu, itu bisa menyebabkan lawan salah menilai situasinya. Pikiran Han Li berpacu, dan dia dengan cepat selesai membaca isi sutra, dan mengingatnya dengan kuat di benaknya. Pada saat ini, terakhir kali pola dao pada roda harta karun kebenaran akhirnya padam. Setelah pusing sesaat, pikiran Dewa Han Li dengan cepat kembali ke tubuhnya. Dia melihat dinding kristal yang secara bertahap menghilang di depannya. Pikirannya gelisah, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kali ini, jiwa ilahinya memungkinkannya untuk melihat banyak hal yang telah terjadi di masa lalu. Perubahan dalam Sekte Kebenaran, kekuatan leluhur Dao Waktu, pemandangan ini sepertinya benar-benar terjadi di depannya, jelas di benaknya. Meskipun hal-hal ini terjadi di masa lalu yang jauh, mereka memicu gelombang dahsyat di hati Han Li. Sebelumnya, karena dia telah mengolah seni penyempurnaan roh, dia telah melanggar pantangan pengadilan surgawi. Dia harus menghadapi pengejaran utusan abadi pengawas pengadilan surgawi setiap saat. Sekarang dia telah mengolah dan memahami hukum waktu, dia telah menyentuh skala kebalikan dari leluhur Dao. Bahkan ahli alam Grand Surgawi seperti Tuan Miluo tidak dapat menahan satu pukulan pun dari leluhur Dao Waktu, apalagi Dewa Emas seperti dia. Pihak lain mungkin hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Setelah memikirkannya berulang kali di ruang rahasia, Han Li hanya bisa tersenyum pahit dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya memikirkan hal semacam ini. Apa yang akan datang. Saat ini, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dan menemukan cara untuk keluar dari hutan belantara ini hidup-hidup. Dengan pemikiran ini, Han Li membalik tangannya, dan slip giok kosong muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia meletakkannya di dahinya, dan mencatat pengalaman kultivasi dan Dharma langit dan bumi, yang dia lihat dalam ingatan Mu Yan, sehingga dia dapat memahaminya dengan cermat. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Selama periode ini, Nuo Qinglin datang beberapa kali untuk meminta maaf kepada Han Li, mengatakan bahwa telah terjadi banyak perubahan di klan binatang, dan beberapa klan penting belum dapat berkumpul sampai sekarang. Jadi, peta yang dijanjikan mungkin harus ditunda. Selama beberapa hari terakhir ini, Han Li asyik memahami pengalaman kultivasi Mu Yan. Semakin banyak dia membaca, semakin dalam dia menemukannya. Meskipun dia masih belum menemukan kunci untuk menggabungkan ketiga teknik tersebut, dia telah mendapatkan banyak wawasan tentang hukum waktu. Kebetulan dia membutuhkan tempat yang damai untuk berkultivasi dalam pengasingan. Karena itu, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap berada di teknik ramalan air 4 musim. Di ruang rahasia,
Han Li duduk bersila dengan mata tertutup. Tangannya membentuk segel, dan dia perlahan mengedarkan teknik budidaya, teknik ramalan air 4 musim. Saat dia melantunkan, gumpalan cahaya keemasan seperti riak muncul dari tubuhnya dan berkumpul di depannya, membentuk bola cahaya keemasan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Han Li masih duduk bersila, 10 jarinya terus membentuk segel. Di kehampaan di depannya, bola cahaya keemasan itu sangat terang, seperti bola api emas, bersinar terang. Bagian tengah bola lampu tiba-tiba menyala, dan botol giok emas buram perlahan muncul. Botol ini tebal di bagian bawah dan tipis di bagian atas, serta terdapat 2 pegangan berbentuk bulan sabit di mulut botol. Meskipun sangat buram, itu masih memberi orang perasaan yang sangat sederhana dan misterius. Begitu botol batu giok muncul, cahaya keemasan di sekitarnya segera berkumpul dan menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, bola cahaya keemasan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan bayangan buram dari botol batu giok yang melayang di udara. Han Li membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke bayangan botol batu giok. Jejak kegembiraan melintas di matanya, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak keheranan. Dia tidak berniat untuk rajin mengolah teknik ramalan air 4 musim. Dia hanya ingin mencoba mengolahnya sedikit dan memahami konsep teknik kultivasi ini. Dia tidak menyangka bisa menyelesaikan isi jilid pertama tanpa usaha apapun dan memadatkan botol waktu murni. Menurut teknik ramalan air 4 musim, sangat sulit untuk memadatkan botol waktu murni. Dibutuhkan bakat yang sangat tinggi, tingkat pemahaman hukum waktu tertentu, dan periode kultivasi yang lama untuk memiliki jejak peluang. Mengapa dia berhasil setelah mengolahnya dengan mudah? Mungkinkah karena dia sudah mengolah kitab suci transmutasi kata sejati, dan tubuhnya sudah memiliki fondasi kekuatan waktu? Atau karena ketiga teknik kultivasi itu saling terkait? Setelah merenung sejenak, Han Li tidak terlalu memikirkannya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya terus berkultivasi dan mencobanya. Dia melantunkan mantra kuno, dan tangannya membentuk segel tanpa henti. 2 cahaya emas tebal terbang keluar dari telapak tangannya, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya menari di dalamnya, menyatu dengan bayangan botol batu giok. Bayangan botol batu giok tiba-tiba mulai berputar perlahan, dan perlahan menjadi padat. Waktu berlalu, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bayangan botol batu giok secara mengesankan berubah dari buram menjadi tembus cahaya, seperti botol kaca. Melihat ini, Han Li sangat senang. Isi jilid kedua telah berhasil diolah. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia terus mengolah jilid ketiga dari teknik kultivasi. Setelah sebulan, botol giok emas melayang di depan Han Li. Itu adalah botol waktu murni. Botol ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya, dan banyak pola matahari, bulan, dan bintang muncul di permukaan botol, seperti bagan bintang yang sangat besar. Isi jilid ketiga juga telah diolah. Han Li memandangi botol batu giok di depannya, menutup matanya lagi, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Bahkan dalam cahaya keemasan, mereka sangat mencolok. Setiap titik cahaya keemasan memancarkan fluktuasi yang menakjubkan dari hukum waktu. Bintik-bintik cahaya keemasan ini perlahan bergabung ke dalam botol giok emas dengan casting Han Li, dan bintik-bintik cahaya keemasan setipis butiran beras segera muncul di dalam botol. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebelum dia menyadarinya, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Botol giok emas itu penuh dengan cahaya keemasan, seolah-olah diisi dengan kunang-kunang emas. Han Li duduk dengan sikap diam dengan menyilangkan kaki. Seolah-olah dia sedang mandi di sungai emas yang berkilauan.
Bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sungai dan terus menyatu ke arah tubuh botol. Bintik-bintik cahaya keemasan di dalam botol tampaknya telah mencapai batasnya saat ini, dan mulai berjatuhan, berkumpul di satu tempat, dan berubah menjadi bola cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyala dan menyatu ke dalam botol giok emas, dan bola berpola emas segera muncul di suatu tempat di dalam botol giok. Itu adalah pola waktu. Di permukaan botol, sudah ada 5 bola lain dengan pola yang sama. Botol giok emas berdengung dan bergetar, seolah-olah telah terjadi semacam perubahan. Segel tangan Han Li berhenti, dan cahaya keemasan yang mengalir di sekelilingnya memasuki tubuhnya seperti paus raksasa yang sedang mengisap air. Kemudian, dia tiba-tiba menggosok tangannya, dan botol batu giok emas di depannya bergetar lalu menghilang. Isi jilid keempat jauh lebih sulit daripada 3 jilid sebelumnya. Diperlukan untuk memadatkan total 6 bola pola waktu. Dia tidak menyangka itu sama dengan sutra transmutasi kata sejati di masa lalu. Itu selesai dalam sekali jalan. Han Li berdiri dan menghembuskan napas. Dia melambaikan tangannya untuk menghilangkan pesona di rumah gua, dan berjalan ke jendela di luar rumah gua. Saat itu larut malam, dan semuanya sunyi. Bulan yang cerah ada di langit, dan bintang-bintang bertitik. Setelah Han Li melihat sekeliling, dia memberi isyarat dan meluncurkan simbol dengan satu tangan. Cahaya keemasan melintas di depan jendela, dan botol giok emas terkondensasi di titik cahaya keemasan. Pola 6 bola waktu pada botol batu giok tampak terstimulasi dan langsung berkedip lembut. Di bawah sinar bulan yang mengalir dari jendela, sebuah titik putih kecil tiba-tiba muncul, dan di bawah daya tarik kekuatan yang tak terlihat, itu berkumpul di mulut botol batu giok dan melintas ke dalamnya. Han Li melihat pemandangan ini dan sedikit mengangguk. Namun, kekuatan cahaya bulan yang diserap botol batu giok itu sangat kecil. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memadatkan tetesan waktu. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Itu adalah Jin Tong yang menunggangi Pisiu. Kedua alis kecilnya sedikit berkerut, dan dia tampak penuh kekhawatiran. Pisiu juga tampaknya memperhatikan bahwa tuan kecil di punggungnya sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi ia berperilaku cukup patuh, dan terus berjalan menuju Han Li. Jin Tong, ada apa? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Han Li menghentikan gerakan itu dan berbalik untuk bertanya. Paman, ekspresi Jin Tong serius, dan dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Jika ada sesuatu di pikiranmu, katakan saja. Aku ada di sini, jadi jangan khawatir. Han Li tersenyum dan menghiburnya. Aku merasakan aura yang sangat akrab. Sebenarnya, itu tidak terlalu akrab. Rasanya sangat mirip denganku, seolah-olah itu adalah aku yang lain. Aura ini sedang mendekati tempat ini. Ekspresi Jin Tong sedikit rileks saat mendengar ini.